melanjutkan syariatnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-Syarih rahimahullah. Wala Allah, dan barangkali Al-Imam At-Tahawiyya, Imam Tahawi rahimahullah, adalah dia berpaling an lafdil mursalin, dari lafaz mursalin. Lihat, Imam Tahawi pakai bahasanya apa? An-Nabiyin, ya? Ya enggak? Mana lihat itu? Wa nu'minu bin nabiyin. Seharusnya kan wa nu'minu bin mursalin. Tapi kenapa Imam Tahawi kok pindah dari kata ar-rusul dipindah ke kata an-nabiyin? Itu alasannya apa? Kenapa dia pindah dari kata al-mursalin atau nu'minu bil rusul atau mursalin dipindah ke kata an-nabiyin? Kenapa? Lihat. Wala Allah, dan barangkali Al-Imam At-Tahawi, Imam Tahawi, adalah dia berpaling an lafzil mursalin, dari lafaz mursalin. Lihat, man'an litakrar, karena mencegah terulang-ulang. Dia nggak senang kalau terulang. Man'an litakrar, mencegah terulangnya kata-kata mursalin. Karena mencegah terulangnya kata-kata mursalin ini, lalu dia apa? Dia memakai bahasa wa nu'minu bin nabiyyin. Ayo coba fikir apa? Ganti tempat-tempatnya. Ayo, antum Abdurrahman, sana Abdurrahman. Liqaulihi ba'dahu, karena perkataannya beliau ba'dahu, setelahnya. Lihat ini. Wal kutub al munazzalu suf alal mursalin, karena beliau menjelaskan setelahnya wal kutub al munazzal, dan kitab-kitab yang diturunkan alal mursalin. Karena kalau dia pakai bahasa dua, nu'minu bil mursalin, setelahnya memakai bahasa lagi wal kutubul munazzalatu alal mursalin, kan takrar, terulang di sini. Karena dia mencegah adanya terulang, maka dia memakai bahasa wa nu'minu bin nabiyyin, tidak memakai bahasa nu'minu bil mursalin. Kenapa kok enggak? Kenapa dia rubah dari mursalin ke nabiyyin? Apa? Daf'an atau man'an litakrar. Fa'idha qala, maka apabila dia mengatakan wa nu'minu bil malaikati wal mursalin, pakai mursalin kan, wal kutubil munazzalati alal mursalin, kan mursalinnya kan dua kan ya. Kalau ada kata Imam Tahawi memakai dua bahasa yang sama, nu'minu bil malaika wa nu'minu bil mursalin wal kutubil munazzalati alal mursalin, pakai dua bahasa yang sama, lakana khurujan, tentu ini khurujan, keluar, alal muqtada balaghah wa husnit ta'bir, tentu ini keluar dari tuntutan balaghah dan indahnya dalam ungkapan. Karena tuntutan balaghah enggak boleh terulang-ulang. Indahnya bahasa, indahnya ungkapan tidak boleh terulang-ulang. Makanya karena tidak boleh terulang-ulang, supaya sesuai dengan tuntutan balaghah dan supaya indah dalam mengungkapkan, makanya beliau memakai bahasa yang berubah, wa nu'minu bin nabiyyin dan wal kutubi al munazzalati alal mursalin. Ngerti? Oke, jelas. Lakin andai kata, laukila, dikatakan wa nu'minu bil malaikati war rusuli, ini wan nabiyyin, dikai luru malan ini,
Andai kata Imam Tohawi memakai dua bahasa lagi, ditambahi rusul, nu'minu bil malaikati war rusuli, enak kan? Wan nabiyyin wal kutubil munazzalati alal mursalin wa nashhadu annahum kanu alal haqqil mubin la adal makna. Tentu beliau akan bisa menunaikan makna yang tepat. Dan ini insya Allah gak ada masalah dalam masalah balaghah. Sebab bahasa yang terakhir lafaznya mursalin, yang pertama al-rusul. Kalau masalah kata takror, karena dalam bahasa beda. Dalam bahasa Arab ar-rusul jamak taksir. Kalau mursal kan beda. Jadi andai kata Imam Tohawi itu memakai dua bahasa ditambahi rusul, tentulah adal makna, dia bisa menunaikan makna yang benar supaya tidak ada masalah. Kira-kira paham nggak ini, Pak? Pun ada paham pikiran badhe iki. Paham ini antum paham maksudnya? Tenan itu. Tenan dipaham insyaallah. Antum paham Pak? Salah paham toh. Oh, pembahasan yang pertama kok dulu. Enggak juga, enggak ada isyarat seperti itu. Ya enggak ada penjelasan juga apakah Nabi itu mendapatkan kitab. Penting Nabi itu ya meneruskan apa? Meneruskan apa? Ya kalau secara zahiri dari definisi itu dia enggak dapat. Zahiri loh ya. Tapi nasnya kurang ngerti. Rahman, antum disuruh di sini ngapain? Kalau nggak ngapal, disuruh nanti tak buang nanti lo, atau main-mainnya nanti, ngapal, kesimen dulu. Wa minal mungkini, bisalah memungkinkan, mungkin ini. Wa minal mungkini dan mungkinlah, ayu qala bisa dikatakan, innalafdo sesungguhnya lafaz an-nabi wal rasul ini istama'a istar, kalau berkumpul berbeda. Wa idza saraqa, kalau berbeda istama'a terkumpul. Apa bahasa ini? Paham ini? Kalau disebutkan nabi sendiri. Kalau disebutkan nabi sendiri, berarti maknanya terkumpul. Nabi mencakup rasul. Tapi kalau disebutkan berkumpul, nabi dan rasul berkumpul sama, disebutkan kedua-duanya, berarti berbeda-beda maknanya. Rasul sendiri, nabi sendiri. Jelas gak ini? Ngerti? Sekarang maksudnya ketika Imam Tohawi menyebutkan wa nu'minu bin nabiyyin sendirian, pada gak mencakup rasul. Kami mengimani nabi plus rasul. Karena ketika disebutkan nabi sendiri, masuk rasul. Ngerti? Ketika disebutkan rasul dan nabi, berbeda-beda artinya. Rasul itu artinya sendiri, nabi itu artinya sendiri. Jelas ini insyaallah. Ya jelas. Iki kemungkinan jawaban selanjutnya. Mislu lafzai al-iman wal islam. Semisal dua lafaz iman dan Islam. Ketika iman disebutkan iman sendiri, mencakup Islam. Tapi ketika Islam dan iman disebutkan sama-sama, maknanya berbeda. Ngerti maksudnya? Iki. Pamer. Mer. Para mudeng, Mer. Kalau dalam kalimat ini, Mer, ya. Iki ono iman. Iki berarti masuk al-Islam. Wis. Jadi kalau ada iman,
berarti nanti masuk Islam. Tapi kalau dalam kalimat itu ono iman dan Islam, Islam dewe artine, iman dewe artine. Ngerti? Ketika anak ada Pak Rasul, Nabi, nah, disebutkan Rasul dan Nabi, artinya Rasul dewe, Nabi dewe, ya kan? Tapi kalau nggak ada Nabi, ini ono Rasul mencakup Nabi, ngerti? Disebutkan Nabi tanpa Rasul mencakup Rasul, jelas? Seperti apa? Kata-kata apa ini? Selain apa iman? Fakir dan miskin. Disebutkan fakir masuk miskin. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, fakir dan miskin, fakir artinya sendiri, miskin artinya sendiri. Begitu juga syahadat. Ketika disebutkan asyhadu alla ilaha illallah, pasti di situ masuk Muhammad Rasulullah. Ketika sendiri-sendiri asyhadu anna Muhammad Rasulullah dakhala jannah, masuk asyhadu alla ilaha illallah. Nanti makanya man ada yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ada yang mengatakan harus tambahi asyhadu alla ilaha asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi karena la ilaha illallah di situ masuk apa yang mana asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi bab ini enggak bisa. Bab ini enggak bisa. Soalnya ada seorang kaki dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngomong sama pamannya, ya amli qul la ilaha illallah. Cuma masalahnya selakir dari beberapa ulama. Wa qad istama'ahuna, dan sungguh keduanya terkumpul di sini. Maka fata'akkad, maka menjadi yakinlah wujub tafriq fil makna, wajibnya dibedakan. Aina sama di sini. Aina sama di sini. Aina kedua di sini. Nabi dan Rasul, bukan iman dan Islam ini. Coba lihat. Wa nu'minu bil malaikati wal mursalin. Beliau mengatakan wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin, gitu kan ya kan? Wal kutubil munazzali 'alal mursalin. Di sini kan apa? Disebutkan apa namanya, kawan? Keduanya terkumpul disebutkan sama-sama, berarti wujud tafriq bil makna, wajib dibedakan maknanya antara nabi dan antara rasul. Alhamdulillah, paham insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullah, wala nufaddilu, dan tidaklah boleh kami melebihkan ahadan seorang pun minal awliya'i, dari wali-wali, dilebihkan ala ahadin, atas seseorang, minal anbiya'i, dari para nabi. Masya Allah, nggak boleh kita mendahulukan satu wali apa saja daripada nabi, nggak boleh. Bahkan nabi itu lebih afdal daripada wali. Jelas ini, nggak boleh kita mendahulukan, melebihkan wali daripada nabi, nggak boleh. Bantar kepada siapa ini? Sufia itu masya Allah bisa-bisa melebihkan wali. Jadi wali itu iso telanjang, iso zina, karena sudah marifat, ngalahin nabi. Sampai seperti itu kalau tingkatan apa? Tingkatannya. Jadi nyeleneh, wong nyeleneh kata-kata kufur saja gak ada masalah, soalnya kok setengah wali. Kayak Gus Dur setengah wali katanya. Baik. Wa naqulu, dan kami katakan, nabiyyun wahid, satu nabi saja, afdal, lebih afdal min jami'il awliya, dari semua para wali. Itu kalau sunnah. Satu nabi saja itu lebih afdal semua wali yang di jagat dunia ini. Jelas? Nah, wa nu'minu, dan kami mengimani bima ja'a, dengan apa-apa yang telah datang, min karomatihim, dari karomah mereka. Kami yakini, kami beriman para wali Allah itu memiliki karomah. Wa sahha, dan telah sahih hadis siqati, dari orang-orang siqat,
min riwayatin dari riwayat-riwayat mereka. Telah sahih dari orang-orang thiqah, dari periwayatan mereka itu memiliki karomah. Bedanya karomah karo mukjizat apa? Kalau mukjizat untuk nabi, kalau karomah untuk para wali. Bedanya karomah dengan sihir apa? Kalau karomah tidak bisa dicari dan diminta datang seketika itu, nggak bisa. Itu mau datang kan, ayo datang sekarang, nggak bisa. Itu namanya karomah. Karomah itu datangnya tiba-tiba. Kalau sihir apa? Didatangkan menurut sesuai yang diinginkan oleh pemiliknya. Itu sih bedanya itu aja. Jadi kalau ada kata Pak Yai mau bisa nyulap, iki wali batil, besok itu nyulap mana? Dan itu keinginannya dia, Pak Wali, Pak Yai, sulapan, bisa nyulap. Jadi kena dia itu jelas-jelas sihir. Nggak mungkin karomah itu jelas. Karomah itu datangnya tiba-tiba dari Allah, dia nggak sadar, nggak ngerti. Jadi itu jenenge karomah. Ngerti kayak apa? Nah karomah itu dibikin ya. Kalau Syekh Hasan Hafizahullah berkata, Syekh Hasan Hafizahullah, fikri ngapal sing lamun. Wa min aqidati ahli sunnah, termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah, annal karomata, bahwasanya karomah iku tasbutu tetap lil waliyi, untuk wali, minallahi, dari Allah subhanahu duna sa'yin minal waliyi libtisadiha, tanpa ada usaha dari wali libtisadiha untuk meraihnya dan mendapatkannya, tanpa ada usaha. Nah kata wali ku topo gisi kok seneng kali jogo engko gak oleh tongkat, iya iku dudu jenenge karomah, jenenge sihir. Saya tambah Pak Salwan ora nambahi lho iku lho. Nah, wong dengan usaha dulu untuk mendapatkannya, untuk meraihkannya, itu dulu karomah. Karomah itu tanpa usaha. Ya amal soleh pun wae, pokoke dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ujug-ujug teko iku jenenge karomah. Nah, leren toko dhisik. Wa hadza, dan ini bikhilafi, berbeda asafiri ahli khurafat. Apa asafir? Dongengan wong sing khurafat, minal mutasawwifati, dari ahli tasawuf, al-qaimati, yang tegak, ala sihri, atas sihir, wa ali syayatin, dan perbuatan-perbuatan setan. Berarti kita bisa paham antara sihir dengan karomah. Jelas ini sekarang. Jadi Pak Yai yang ada ini karomah kok sihir? Sihir semuanya ini. Salat Abidin. Jangan Abidin. Wal miraju hakun, dan miraj itu hak. Miraj itu kemana miraj itu? Dari Baitul Maqdis ila Sidratil Muntaha. Waqad usriya, dan sungguh usriya diisrakan, bin Nabi, dengan Nabi. Itu usriya itu dijalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Waqad usriya, dan sungguh dijalankan bin Nabi, dengan Nabi. Wa urida, dan diangkat bisaksi, dengan zatnya. Jadi Rasulullah Muhammad itu terangkat itu dengan zatnya. Bukan hanya rohnya saja ya. Zati. Wongi. Terangkat. Firya Allah. Apa ya Allah? Ketika dia terjaga, nggak tidur. Bukan ngantuk, terjaga. Firya Allah terjaga. Ila sama ke langit. Suma ila, kemudian ke haitsusya Allah, dari apa yang Allah kehendaki. Minal ula, dari yang paling tinggi. Sampai Allah kehendaki dan tempat yang paling tinggi.
wa akramahullah dan Allah memuliakannya bima sa'a dengan apa-apa yang dia kehendaki. Wa auha ilaihi dan Allah mewahyukan ilaihi kepadanya ma auha apa-apa yang dia wahyukan. Maka dzabal fuadu tidaklah hati itu berdusta maro'a apa yang dia lihat. Jadi Allah mewahyukan kepadanya apa yang Allah wahyukan dan Allah mengatakan maka dzabal fuadu maro'a tidaklah berdusta hati apa yang dia lihat. Sallallahu wa sallama fil akhir wal ula dan salawat Allah untuk Nabi kita Muhammad baik fil akhirah di akhirat yaitu paling akhir ketika hari kiamat besok wal ula dan yang pertama ketika di dunia. Baik, insyaallah sampai sini dulu. Maaf, rukun yang kelima bahwa tadi itu ini kan, insyaallah kalau setelah ini selesai, insyaallah selesai mungkin